Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua yang di rumah senantiasa diberi kesehatan, dijaga kesehatannya. Semoga kita bisa menjalani hari-hari yang pandemi seperti sekarang ini dengan keadaan sehat walafiat jasmani rohani. Alhamdulillah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan mata kuliah PTK seperti itu. Nah, materi saya itu ciri-ciri penelitian tindakan kelas. Nah, ciri-cirinya itu ada banyak. Yakni ciri-ciri umumnya adalah sebagai berikut. 1. Situasional, kontekstual, berskala kecil, praktis, terlokalisasi, dan secara langsung relevan dengan situasi yang nyata dalam dunia kerja. Kedua, memberikan kerangka kerja yang teratur kepada pemecahan masalah praktis. Yang ketiga, fleksibel dan adaptif sehingga memungkinkan adanya perubahan selama masa percobaan dan pengabaian pengontrolan karena lebih menekankan sifat tanggap dan penguji cobaan serta pembaharuan di tempat kejadian atau pelaksanaan PTK. Yang keempat, partisipatori. Apa itu? Karena penelitian dan atau anggota tim peneliti sendiri ambil bagian secara langsung atau tidak langsung dalam melakukan PTK. Jadi seperti itu teman-teman. Lanjut yang kelima, self evaluation. Yaitu modifikasi secara kontinu yang dievaluasi dalam situasi yang ada. Yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan cara tertentu. Lanjut yang keenam teman-teman. Yang keenam, perubahan dalam praktik didasari pengumpulan informasi atau data yang memberikan dorongan untuk terjadinya perubahan. Secara ilmiah, yang ketujuh, secara ilmiah kurang ketat. Karena kesahihan internal dan eksternalnya lemah meskipun diupayakan untuk dilakukan secara sistematis dan ilmiah. Seperti itu. Next dilanjut sama partner saya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas atau PTK. Beberapa prinsip yang mendasari penelitian tindakan kelas bisa diambil dari pendapat Hopkins. Perihal prinsip dalam menerapkan penelitian kelas, yaitu yang pertama itu ada aplikasi PTK tidak boleh menghambat komitmen dan waktu yang hiperbola dari guru. Sebagai akibatnya tugas utama pengajar dalam mengajar. PTK itu sendiri merupakan intervensi praktik yang dilakukan oleh guru untuk menaikkan proses belajar mengajar. Terus yang kedua itu ada metode pengumpulan data yang dipergunakan tidak dituntut untuk mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada metodologi yang dipergunakan wajib cukup reliable sehingga pengajaran bisa mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan yang meyakinkan. Berbagai seni manajemen yang dapat diterapkan pada situasi kelas tersebut. Yang keempat itu ada masalah penelitian yang terdapat atau yang sulit akan diselesaikan oleh guru. Hendaknya persoalan tersebut itu suatu pertanyaan atau hal-hal yang sulit yang tidak bisa diselesaikan oleh peserta didik. Terus yang kelima itu ada ketika melaksanakan PTK, pengajar atau guru harus bersikap konsisten dan menaati mekanisme etika yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut.
dalam pembelajaran tersebut. Yang keenam atau yang terakhir itu ada walaupun guru itu hanya bertugas atau bertanggung jawab dalam pembelajaran di kelas, namun dalam pelaksanaan PTK haruslah memakai wawasan keseluruhan sekolah. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang asas kritik reflektif. Asas kritik reflektif ini adalah sebuah proses berpikir bolak-balik di antara deduksi dan induksi. Dalam artian, asas ini merupakan usaha menilai sesuatu yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Jadi, asas kritik reflektif ini dilakukan sebagai upaya untuk mencari inovasi-inovasi yang baru yang belum terfikirkan sebelumnya. Dan hal yang pertama dilakukan pada asas ini adalah mengumpulkan catatan-catatan yang terdahulu. Nah, cara atau karakteristik dalam asas kritik reflektif ini ada 3. Yang pertama adalah mengumpulkan catatan yang telah dibuat oleh peneliti atau pihak yang berwenang. Kemudian yang kedua, mengumpulkan dasar refleksi catatan tersebut. Yang ketiga, mentransformasikan pernyataan menjadi pertanyaan dan beberapa alternatif yang bisa ditawarkan, sehingga akan menghasilkan penafsiran-penafsiran yang nantinya bisa digunakan peneliti untuk memperbaiki keadaan kelas, seperti itu. Kemudian asas kritik dialektis. Asas ini menerangkan bahwasanya pelaksanaan penelitian yang dilakukan itu mengamati gejala secara keseluruhan dan membuat batasan-batasan secara pasti agar mudah dalam menjelaskan hubungan sebab akibat. Karakteristik dialektis ini adalah yang pertama, dituntut untuk menafsirkan. Peneliti dituntut menafsirkan data tertentu dengan mengingat hal yang perlu ada. Kemudian yang kedua, peneliti dituntut untuk menganalisis perbedaan-perbedaan berdasarkan kategori untuk menemukan hal-hal yang tersembunyi. Kemudian yang ketiga, peneliti dituntut untuk menangkap isyarat bahwasanya gejala dapat berubah-ubah di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi sumber daya kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud di sini adalah sebagai sudut pandang setiap orang bahwa akan selalu dipandang dan memberikan andil dalam pemahaman. Kolaborasi penelitian itu dalam tindakan kelas dengan memulai mengumpulkan jumlah sudut pandang yang disebut beberapa butir tentang PTK kolaborasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian tindakan kolaborasi dilaksanakan secara kelompok, peneliti saling bekerjasama. Yang kedua, hasil PTK sangat berpengaruh bagi guru serta murid-murid dalam situasi dan kondisi. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi PTK kolaborasi dengan cakupan gagasan dan harapan dari semua orang yang terlibat dalam situasi terkait. Untuk itu, kolaborasi memiliki maksud untuk melengkapi ketuntasan dalam pemahaman terhadap situasi penelitian. Dalam bentuk kerjasama, kolaborasi di antara para anggota yang dapat menyebabkan di mana proses itu dapat berlangsung dan berjalan dengan lancar. Materi selanjutnya yaitu asas resiko. Resiko adalah bahaya, di mana akibat atau konsekuensi yang dapat mengakibatkan sebuah proses sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Untuk itu,
Asas resiko mengacu kepada keberanian peneliti dalam mengambil resiko proses penelitian. Asas ini sebagai kelanjutan dari sumber daya kolaborasi dari kritik, refleksi, serta dialektis. Adanya resiko selalu diharapkan berbagai peneliti untuk berani mengambil resiko tersebut yang biasa terjadi pada waktu proses penelitian di mana sedang berlangsung. Salah satu resiko yang memungkinkan ada di antaranya melesetnya hipotesis, adanya tuntutan melakukan transformasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penafsiran sementara bagi peneliti mengenai situasi yang menjadi sumber daya bersama dengan penafsiran anggota lain. Yang kedua, keputusan bagi peneliti yang memiliki kaitannya dengan persoalan di mana sedang dihadapi. Yang ketiga, antisipasi peneliti mengenai urutan kejadian yang mana akan dilalui oleh penelitinya. Baik, yang selanjutnya adalah asas struktur majemuk. Suatu penelitian tentang tindakan pastinya akan memungkinkan sebuah struktur majemuk, di mana di dalam penelitian yang bersifat dialektif, reaktif, dan kolaboratif. Asas struktur majemuk adalah asas yang berhubungan suatu topik pembahasan bahwa masalah yang diteliti harus bersifat menyeluruh atau mencakup semua hal pokok. Contoh dalam kegiatan pembelajaran, maka yang diteliti harus bersifat lengkap, seperti situasi yang ada, setidaknya harus ada guru, siswa, tujuan pendidikan, dan interaksi pembelajaran. Kajian situasi yang dimaksud ini adalah harus memenuhi beberapa data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi dengan kata lain, peneliti harus mengumpulkan data atau unsur yang lengkap dalam situasi yang diteliti. Misal seperti yang saya sebutkan sebelumnya, peneliti harus mengungkapkan atau menggunakan unsur-unsur yang ada secara lengkap agar mampu menafsirkan situasi yang terjadi. Yang selanjutnya adalah asas teori, praktik, dan transformasi. Teori dan praktik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Meski keduanya merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya memiliki satu hubungan. Teori adalah unsur yang ada di dalam praktik, sedangkan praktik adalah implementasi dari sebuah teori. Secara lebih luas, teori diartikan sebagai rangkaian, penjabaran atau sebuah dasar yang saling berhubungan menghasilkan sudut pandang tentang suatu peristiwa. Sedangkan praktik adalah metode paling efisien atau upaya paling sedikit yang digunakan untuk menyelesaikan tugas berdasarkan prosedur yang ada. Sedangkan transformasi adalah proses perubahan yang terjadi secara berangsur dari tahap satu menuju ke tahap yang lain secara berulang-ulang yang menghasilkan perubahan di tahap tertentu dengan memberi respon terhadap pengaruh internal maupun eksternal. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.